semuanya, perkenalkan, nama lengkap saya Agatha Adelvina Marwadi dengan NIM 2003020059, kelas 1C jurusan Ilmu Administrasi Niaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, tahun akademik 2020-2021. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review dari buku ke-10 Sosiologi. Pada buku ini dibahas lagi mengenai apa itu sosiologi. Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat. Sosiolog memeriksa kekuatan struktural dan kelembagaan yang membentuk kehidupan sehari-hari, perilaku, dan nilai-nilai sosial kita, dan melihat bagaimana kita mampu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Sosiologi adalah disiplin akademis, tetapi ini tidak berarti bahwa itu hanya sesuatu yang harus dipelajari. Sosiolog pertama-tama adalah sesuatu yang hidup, Lemert 2008. Mungkin sosiolog Peter Berger mengatakannya dengan sangat baik ketika dia menulis, sosiologi bukanlah praktik tetapi upaya untuk memahami. Ini mengharuskan sosiolog melihat peristiwa sehari-hari sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang. Kita masuk pada bagian sosiologis imajinasi. Semua ilmu sosial dan perilaku berfokus pada perilaku orang dan berusaha menjelaskan setidaknya sampai batas tertentu apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukannya, dan mengapa mereka melakukannya. Namun setiap disiplin memiliki penekanan dan fokus utama yang berbeda-beda yang membedakannya dari yang lain. Sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi. Antropologi mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan budaya masyarakat pra-industri. Sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas. Peradilan pidana, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan kriminologis untuk menjelaskan penciptaan, penyebab, dan pengendalian kejahatan. Berfokus pada prosedur pidana, penegakan hukum, dan koreksi. Pekerjaan sosial, bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan psikologis untuk menjelaskan masalah sosial dan untuk mengoperasikan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah ini. Masuk pada bagian imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi merupakan kualitas pikiran yang memberikan pemahaman tentang diri kita sendiri dalam konteks yang lebih besar. Membuat generalisasi sambil menghindari stereotip. Seperti yang dicatat dalam contoh alkoholisme, salah satu tujuan sosiolog adalah mengidentifikasi dan memahami pola perilaku sosial dengan mempelajari tindakan individu dan kelompok tertentu. Dalam membuat generalisasi, kita harus berhati-hati agar tidak menjadi mangsa generalisasi yang berlebihan dan stereotip yang tidak akurat. Di sepanjang buku ini, diilustrasikan bagaimana memeriksa media secara lebih kritis dari perspektif sosiologis. Stereotip juga datang dari pandangan rabun kita tentang dunia, imajinasi sosiologis, dan menempatkan individu dalam konteks yang lebih besar yang mengharuskan kita memahami bahwa kita hidup dalam global masyarakat. Memahami kehidupan dalam masyarakat global. Globalisasi mengacu pada keterkaitan di antara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode bergerak melintasi batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, transportasi, impor, dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isolasionisme sosial tidak hanya konyol, tetapi juga mustahil. Rosa Parks membuat sejarah pada tahun 1955 ketika dia melanggar hukum Alabama dengan menolak menyerahkan kursinya kepada orang kulit putih dan pindah ke bagian belakang bus. Bagaimana tindakan soliter ini menggambarkan pendapat
J. Wright Mills bahwa imajinasi sosiologis membutuhkan pemahaman tentang hubungan antara sejarah dan biografi. Sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologis adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan pendefinisian masalah, melihat di bawah permukaan ide yang umum dipegang, mempertanyakan asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, mengenali bias, menghindari reaksi spontan emosional terhadap masalah dan argumen, membentuk solusi yang masuk akal untuk masalah, dan mengembangkan toleransi untuk hal tertentu. Sederhananya, pemikiran sosiologis melibatkan mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Yang berikut kita masuk pada bagian kembangan sosiologi. Sosiologi Eropa awal. Karya beberapa sarjana abad ke-19 memberikan dasar bagi sosiologi sementara. Salah satunya adalah Auguste Comte yang sering disebut sebagai pendiri sosiologi. Auguste Comte dibesarkan setelah Revolusi Prancis. Mengamati gejolak sosial di negara asalnya, dia percaya bahwa pendekatan ilmiah baru untuk memecahkan masalah yang sedang melanda Eropa mungkin juga dapat diterapkan pada studi tentang masyarakat. Dia menciptakan istilah sosiologi dan mempelajari masyarakat. Ilmu baru Comte menekankan positivisme, penggunaan observasi, perbandingan, eksperimen, dan metode sejarah untuk menganalisis masyarakat. Harriet Martineau. Harriet Martineau, salah satu pendiri sosiologi, menerjemahkan karya Comte dan membantu membangun landasan teoritis yang kuat. Menggunakan sosiologis imajinasi, kontribusi Harriet Martineau terhadap sosiologi sering diabaikan oleh sejarawan dan buku teks ilmu sosial awal. Yang berikut Herbert Spencer. Mengamati aspek negatif dari revolusi industri di Inggris, perjuangan persaingan dan kekerasan, Herbert Spencer mengembangkan pendekatan teoretis untuk memahami masyarakat yang bersandar pada doktrin evolusioner. Untuk menjelaskan struktur sosial dan perubahan sosial, dia menggunakan analisis organik yang membandingkan masyarakat dengan organisme hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Masuk pada bagian sosiologi kontemporer. Sosiologi tumbuh dewasa di Amerika selama 1920-an, 1930-an, dan 1940-an. Periode perubahan sosial radikal yang mencakup Roaring Twenties, Depresi Besar, dan Perang Dunia Kedua. Selama periode itu, beberapa sosiolog dan psikolog sosial termuka abad ke-20 adalah anggota fakultas atau mahasiswa di Departemen Sosiologi pertama di Amerika Serikat, University of Chicago. Mereka yang menganalisis dampak sosial dari urbanisasi dan industrialisasi. Kontribusi teoris dan metodologis dari para sarjana ini kemudian dikenal sebagai Chicago School dan menyediakan sosiologi dengan interaksionisme simbolik, salah satu dari tiga utama perspektif teoritis, sudut pandang atau cara tertentu dalam memandang sesuatu yang mendominasi sosiologi saat itu. Simbolik interaksionisme perspektif. Perspektif interaksionisme simbolik memandang makna sosial sebagai yang timbul melalui proses interaksi sosial. Interaksionisme simbolik kontemporer bertumpu pada tiga premis dasar, yaitu kekuatan, kelemahan, interaksionisme simbolik. Yang berikut kita masuk pada murni sosiologi, sosiologi terapan, perspektif teoritis, paradigma, perspektif interaksionis simbolis, analisis micro level. Murni sosiologi adalah studi tentang masyarakat dalam upaya untuk memahami dan menjelaskan alam. Sosiologi terapan menggunakan prinsip-prinsip sosiologis, cita-cita sosial, dan etis pertimbangan untuk memajukan masyarakat. Perspektif teoritis
yaitu sudut pandang atau cara tertentu dalam memandang sesuatu. Paradigma yaitu seperangkat asumsi dan ide yang memaduk pertanyaan, penelitian, metode analisis dan interpretasi, dan pengembangan teori. Perspektif interaksionis simbolis, pandangan sosial sebagai makna yang muncul melalui proses interaksi sosial atau yang sering disebut dengan interaksionisme. Yang terakhir adalah analisis micro level yang berfokus pada sehari-hari interaksi individu dan kelompok dalam sosial tertentu. Analisis dramaturgis menggunakan analog teater untuk menganalisis perilaku sosial. Pendekatan label berarti orang menempelkan berbagai label pada perilaku individu dan kelompok yang menjadi bagian dari identitas sosial mereka. Ada 3 jenis kebohongan, yaitu kebohongan terkutuk, dan statistik. Globalisasi, keragaman, dan jenis pengetahuan. Pengalaman melakukan sosiologi. Sebuah pepatah lama mengklaim bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Jika pengetahuan kita terbatas pada pengalaman pribadi, bagaimanapun maka itu memang terbatas, karena pengalaman adalah guru terbaik hanya jika kita juga tidak dapat menemukan jalan lain menuju pengetahuan. Selain pengalaman sebagai guru terbaik, kita juga dapat memperoleh pengetahuan melalui tradisi budaya, di mana fakta yang diterima diturunkan dari generasi ke generasi. Yang berikut yaitu faith, atau keyakinan kuat pada kebenaran yang tidak dapat diverifikasi oleh pengalaman pribadi, berfungsi sebagai sumber pengetahuan penting di hampir setiap budaya. Semakin kecil dan lebih homogen suatu masyarakat, semakin banyak kesepakatan tentang apa yang merupakan kebenaran. Kelompok seperti tempat Orde Lama Amish jauh lebih menekankan pada pengalaman, tradisi, dan iman daripada ilmu pengetahuan modern. Yang ketiga yaitu sains, pengetahuan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh melalui observasi langsung dan sistematis. Otoritas, pengetahuan otoritatif diperoleh dengan mendengarkan orang-orang yang dikenal sebagai penulis atau pakar. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Fritz McCulloch, mantan profesor ekonomi di Universitas Princeton dan New York, membahas masalah ini dengan membandingkan ilmu sosial dengan ilmu alam pada 7 kriteria, yaitu ketetapan observasi, objektivitas dari observasi dan penjelasan, verifikasi hipotesis, ketepatan temuan, keterukuran fenomena, keteguhan hubungan numerik, dan prediktabilitas peristiwa masa depan. Masuk bagian alasan induktif, alasan deduktif. Alasan induktif yaitu penggunaan observasi khusus untuk mengembangkan pemahaman umum. Sedangkan alasan deduktif yaitu dimulai dengan pemahaman umum atau teori yang kemudian diuji melalui observasi atau studi situasi tertentu. Demikian video presentasi saya. Terima kasih dan sampai jumpa.